Rumah yang tidak terlalu besar milik Daniel kini penuh dengan seserahan serta orang-orang yang tidak lain adalah para pekerja di rumah Damian yang ikut andil dalam acara lamaran ini. Daniel tidak nampak tersenyum sama sekali, padahal dari mempelai pria terlihat sangat bahagia dengan momen ini. "Hasya mana?" tanya Damian. Abraham berdehem, membuat Damian kembali menutup mulutnya. Dia lupa pesan sang papa untuk menjaga sikap agar Daniel sedikit lunak dengannya. Susah sekali memiliki ipar. "Kamu sudah menyiapkan yang terbaik, kita hanya perlu menentukan tanggal pernikahannya." Daniel membuang napas kasar, hatinya masih tidak rela. 27 tahun berpisah dengan sang adik, dan diberi waktu bersama hanya kurang dari 1 tahun dan Daniel harus melepaskan adik satu-satunya untuk menikah di usia dini. Waktu kita tidak bisa lebih dari 10 hari, saya sudah membicarakan ini dengan pendeta untuk melangsungkan pernikahan di gereja. Sesuai dengan kemauan Anda, pernikahan sederhana. Ucap Abraham memotong perkataan Daniel yang sudah dia hafal kemana arah pembicaraannya. Yah, apalagi selain Daniel akan menolak dan berkata menunggu lebih lama lagi sampai Hasya lulus kuliah. Daniel menunduk, mengepalkan kedua tangannya. Seumur hidup, ini adalah titik paling tidak berdaya yang dia miliki. Ada tanggal bagus, 2 hari dari sekarang. "Bagaimana, apa nak Daniel setuju?" tanya Abraham, membuat Damian semakin berbinar-binar. "Bisa diundur?" Abraham memberikan senyumannya. Sayang sekali, putraku tidak suka hal-hal penting diundur." Secara tidak langsung, Abraham menyampaikan kalau Damian tidak suka menunggu meski hanya 10 hari. "Cih, anak ingusan itu penuh dengan drama. Bagaimana nak Daniel, dalam waktu di hari sangatlah cukup untuk kamu mempersiapkan semuanya." Iya memangnya apalagi kalau bukan uang yang berbicara, Daniel ingin mengutuk mereka secara langsung tapi hanya bisa tertahan di hatinya. Kebetulan sekali, penjara lumayan sepi akhir-akhir ini. Senyuman Abraham mengandung banyak arti, senyuman psikopat. "Saya tidak bisa langsung memutuskan, yang menikah bukan saya tapi adik saya. Alangkah baiknya kita tanyakan pendapat Hasya," ujar Daniel. Abraham dan Damian mengangguk kecil. Damian melebarkan matanya menunggu kehadiran sang pujaan hati. Jantungnya berdebar kencang, padahal hanya 3 harian dirinya tidak menatap wajah menggemaskan calon istrinya. Damian sudah ditimpa rindu mendalam. Hasya keluar dari kamarnya, tampilan sederhana gadis itu tidak membuat tamunya tersinggung. Mereka justru malah melebarkan senyuman melihat Hasya yang nampak cantik tanpa polesan make up. "Sayang," bisik Damian. Jangankan menatap, melirik saja tidak. Hasya hanya menyapa Abraham sebagai sopan santunnya pada yang lebih tua. "Sya," panggil Daniel lembut, dan berhasil membuat Damian sedikit aneh atau lebih tepatnya cemburu. "Iya mas." Hasya menundukkan pandangannya, tidak lantas langsung menatap pada keluarga calon suaminya. "Kami membicarakan tentang hari pernikahan kamu." Hasya mengangguk, sebelumnya juga dia sudah mendengarnya. "Iya mas," jawab Hasya. Pernikahannya akan dilangsungkan di gereja, pernikahan sederhana tanpa pesta mewah. "Kamu tidak apa?" Hasya keberatan, tapi dia tidak berani bilang kalau dirinya ingin menikah di rumah saja bukan di gereja. Melihat gelagat Hasya yang mencurigakan, Damian tebak gadis itu tidak mau menikah dengannya atau tidak ingin dengan lokasi pernikahannya. Mungkin akan dilangsungkan 2 hari lagi karena menurut pihak laki-laki di sana hari yang bagus untuk sebuah pernikahan. "Menurut kamu bagaimana Sya?" tanya Daniel melanjutkan kalimatnya tadi serta menjelaskan situasi yang ada. Meremas tangannya sendiri, Hasya mengangguk. "Kami butuh jawaban nak, hanya anggukan tidak akan membuat kami mengerti," ucap Abraham.
Iya, Hasya mau menikah kalau memang tanggal baiknya 2 hari lagi. Jawab Hasya. Mereka semua mendesah lega dengan rasa syukur, paling penting adalah Damian. Hatinya seperti disirami air surga. Untuk lokasinya, kamu ingin diganti saja? Hotel atau gedung? Terima kasih Tuan, tapi Hasya pengen nikahnya sederhana saja. Undang kerabat dekat, tidak ada pesta. Tidak ada pesta? Damian tersinggung, ini maksud Hasya bagaimana? Kenapa tidak ada pesta nak? Tanya Abraham lembut. Hasya takut dikira hamil muda alias salah pergaulan. Lagi-lagi omongan orang lain yang gadis ini pikirkan. Tidak ada yang berani bersuara dengan mengataimu yang tidak-tidak, percaya sama saya Hasya. Janji Abraham tapi tetap mendapatkan penolakan dari gadis itu. Hasya cuma pengen nikah sederhana aja, di gereja dengan saksi keluarga terdekat. Damian ingin protes, dia ingin pesta yang mewah kalau perlu disiarkan di televisi agar semua orang tahu kalau dia dan Hasya sudah menikah dan sah secara agamanya dan hukum. Tapi menolak permintaan gadis mungilnya itu juga berisiko besar. Bagaimana kalau nanti Hasya tidak mau menikah dengannya hanya karena sebuah pesta? Lebih baik kali ini Damian mengalah saja. Bagaimana Damian? Tanya Abraham. Damian tidak merasa keberatan dengan semua persyaratan Hasya, asalkan kamu hidup bersama dan sah saja sudah lebih dari yang Damian harapkan. Semuanya tersenyum, ya kecuali Hasya dan Daniel. Sya, panggil Damian selembut kain sutra. Hasya mengangkat wajah, setelah tidak bertatap wajah 3 hari rasanya sangat beda saat Hasya kembali menatap wajah tampan Damian. Meski terdapat kantung mata hitam yang tidak terlalu besar di bawah netra Damian yang tajam, tapi semua itu tidak menutup bahwa Damian adalah sosok laki-laki sempurna pada fisiknya. Makasih, katanya, ucapnya tulus. Mereka tertegun tentunya, Damian kembali dalam mode kucing penurut lagi. Iya, sama-sama. Balas Hasya lalu kembali menundukkan pandangannya. Hatinya tidak kuat, jantungnya berdebar kencang dengan tatapan itu. Damian tersenyum tipis, ingin sekali tangannya menggapai pipi Hasya yang berisi. Baiklah semuanya sudah setuju kalau kita akan melanjutkan pernikahannya 2 hari lagi. Ucap Abraham. Kami akan siapkan semuanya dengan baik, gaun pernikahan dan juga undangan. Pihak wanita hanya perlu datang dan berucap janji suci pernikahan nanti. Hasya menghela napas, keputusan terbesar dalam hidupnya. Ternyata keputusan membagi uang 5.000 untuk 2 hari tidaklah begitu buruk daripada keputusan menikah di usia yang sangat muda. Kamu bisa nolak sekarang, jangan maksa diri Sya. Mas akan lakuin semuanya buat kamu kalau kamu merasa ini terlalu cepat. Hasya menggeleng pelan. Hasya nggak apa-apa mas. Sya, kamu tahu kan mas sesayang apa sama kamu? Hanya mengangguk, Hasya tahu banget kok mas sesayang itu sama Hasya, tapi Hasya minta maaf ya mas karena waktu kita ngumpul cuma sebentar. Daniel mengelus lembut rambut adiknya, mas beneran loh, kalau kamu merasa terpaksa dengan pernikahan ini. Kamu bisa nolak, mas akan cari segala cara supaya kamu bebas. Kalau perlu mas pesanin tiket ke luar negeri, kamu ganti identitas. Mas, nggak harus segitunya. Ucap Hasya memotong perkataan Daniel. Hasya ikhlas mas, Hasya nggak mau plin-plan. Daniel justru makin merasa bersalah jika Hasya menerima dengan gampang seperti ini. Hasya cuma pengen tahu, mas setuju dengan pernikahan ini karena apa? Tanya Hasya. Daniel terdiam, kalau dia jawab jujur akankah Hasya akan sakit hati karena Daniel yang lebih memilih sahabatnya daripada adiknya sendiri. Melihat Daniel yang sepertinya tidak ingin memberitahukan alasannya, Hasya hanya tersenyum maklum. Nggak apa-apa, apapun alasan mas Hasya bakalan percaya. Maaf, mas adalah kakak terburuk buat kamu. Enggak lah,
Mas ini kakak terbaik buat aku. Hasya sedikit mendekat dan memeluk kakaknya ini erat. Daniel membalas pelukan sang adik dengan sama eratnya. Pelukan terakhir mereka sebelum Daniel benar-benar tidak akan bisa memeluk adik semata wayangnya ini. Mas nangis? Tanya Hasya, dia tersenyum yang hampir tertawa. Enggak, Mas cuma kelilipan. Ih Mas nangis, Hasya tadi lihat kok Mas usap air mata. Daniel membuang pandang, malu dong udah 28 tahun dilihat nangis gini sama adik sendiri. Jangan dibahas, kamu salah lihat kali. Hasya mengulum bibirnya ke dalam, menahan tawa dengan tingkah menggemaskan kakaknya yang salting karena ketahuan nangis. Kalau beneran nangis juga nggak apa-apa Mas, nggak ada yang bakalan lihat kok. Dibilang Mas nggak nangis. Katanya kekeh. Astaga gengsinya tinggi banget, padahal jelas loh tadi Hasya lihat kakaknya ini mengusap sudut matanya yang berair. Apalagi coba kalau bukan nangis. Iya, Mas nggak nangis cuma keluar air mata aja. Syah. Ucap Daniel menerbitkan tawarannya dari gadis mungil yang sebentar lagi akan menjadi seorang istri ini. Keesokan harinya ketika berada di kantin. Terakhir kalinya nih kita bakalan makan bakso kantin. Dinda sangat menikmati setiap suapan baksonya, yang katanya bakso kantin bakso paling nikmat karena setelah lulus tidak akan bisa dicicipi lagi. Berbeda dengan Hasya yang tidak menikmati bakso kesukaannya, dia justru terlihat lebih banyak diam dan melamun daripada menyahut ocehan Dinda. Menyadari kalau sohibnya ini sedikit berbeda, Dinda menyenggol Hasya membuat gadis pemilik pipi bulat itu terkejut. Kenapa sih? Dari tadi gue ngomong lo cuma diem. Ada masalah sama gue? Hasya menggeleng, menuangkan saus sambal lagi ke dalam mangkuk baksonya yang masih penuh dengan kuah yang sudah memerah. Masalah apa lagi Syah? Lo nih tipikal orang yang kalau punya masalah malah lampiasinnya ke lambung. Ucap Dinda. Dia menghalangi Hasya yang akan kembali menambahkan sambal ke baksonya. Cerita sini, punya masalah apa lo? Hasya diam tidak menjawab Dinda, bukan tidak mau tapi bingung harus bilang apa. Kenapa Syah, jujur deh sama gue. Kesal Dinda, gregetan dengan Hasya yang tinggal jawab aja kudu mikir. Lama banget lo, ini kayak gue lagi main film India yang kalau tegang semua muka disorot. Hasya menghela napas, bukannya menjawab Dinda yang sudah kesal tingkat tinggi. Hasya malah membuka resleting tas kecilnya, memberikan sesuatu pada Dinda. Kan udah bebas, tinggal nunggu ijazah aja. Jadi ngapain bawa tas gede-gede? Loh. Heboh Dinda. Damian Graciano Morgan dan Hasya Fayana R. Gila lo. Dinda merasa jantungan. Ini tidak ada angin tidak ada hujan setelah pertengkaran tiba-tiba nikahan. Yang bener aja, emang boleh segitunya. Jujur sama gue, ini kok bisa? Membolak-balikkan undangan ini, Dinda berharap Hasya sedang ngejokes atau ada kamera prank di sini. Kemarin, balas Hasya, dia tertunduk. Bukan merasa apa-apa, tapi sedih karena harus menikah. Padahal sepanjang malam kemarin setelah dirinya dengan mantap mengatakan siap, Hasya berpikir dia tidak akan kepikiran sampai tidak bisa tidur semalaman. Ini gimana konsepnya? Kemarin kalian adu jotos sampai lo dimusuhi satu angkatan. Sekarang tiba-tiba dapat undangan mau marit. Kalau itu, Hasya juga tidak tahu mau menjelaskan bagaimana. Wong dia dikabari bakalan nikah dan langsung dimintai persetujuan setelah itu besoknya langsung lamaran. Ini lo diancam kayak pas minta jadi pacar sama Damian? Hasya menggeleng, perihal itu dia juga belum tahu alasannya. Jujur sama gue, kalau beneran dia lakuin cara kotor itu, gue nggak segan-segan bertindak buat bonyokin mukanya. Hasya menggeleng lagi, bukannya dapat jawaban atau keluar dari persoalan. Malah yang ada masalahnya makin mumet.
Terus apa? Geram Dinda. Lo masih kecil, tumbuh besar itunya aja belum. Mau nikah segala, Sya nikah muda maksudnya nikah dini itu nggak enak. Ya tapi Damian sih pengecualian karena dia punya uang banyak. Lanjutnya, padahal udah mau besar kepala tadi Hasya dibelain. Uang nggak menjamin semuanya. Tapi menjamin lo mau nikah sama dia di usia kalian yang masih di bawah 20 tahun dan secara hukum belum bisa nikah sah. Terlalu terang faktanya, tapi kan ini yang bicara uang. Negara manapun juga akan takluk karena uang, makanya negara ini cuma pejabat yang makin kaya karena hasil korupsi. Gue tanya sekali lagi, ini lo nikah murni karena kemauan sendiri atau paksaan dari Damian? Tanya Dinda, wajahnya seserius itu. Belum pernah Hasya melihat wajah Dinda yang biasanya ngelawak berubah begini. Gue tanya Sya. Katanya lagi, kemauan sendiri. Jawab Hasya yang amat sedikit berbohong. Gue nggak suka lo bohong gini, gue kan udah bilang. Lo bohong ketahuannya mudah. Beneran atas kemauan sendiri. Pembohong. Dinda menjeritkan itu di dalam hatinya. Hasya bukan gadis gila uang sampai merelakan masa depannya untuk menikah. Dinda tahu, tidak semua pernikahan berakhir perceraian atau KDRT. Tapi yang namanya sahabat pasti akan selalu khawatir, mengingat juga temperamentalnya Damian. Lo jangan pernah merasa sendiri, kalau emang ada yang ngesik perasaan lo bilang sama gue. Makasih Dinda, tapi beneran ini semua atas kemauan aku bukan paksaan. Oke, Dinda mengalah. Lia udah kalau gitu, cuma gue agak sok aja. Karena 4 hari lalu kalian bertengkar hebat, gue kira bakalan putus. Emang bisa aku putus sama Damian? Ucap Hasya. Benar sih, sekalinya minta udahan malah diikat ke yang lebih serius. Ini sih, Hasya tidak bisa kabur lagi kalau sudah jadi istri. Pernikahannya sederhana kan? Hasya mengangguk, dan itu sedikit membuat Dinda kecewa. Kok gitu, harusnya mewah dong. Nggak adil banget nikah sederhana, calon suami lo kaya 7 turunan. Nikah di gedung hotel bintang 5 nggak akan buat dia bangkrut kali. Protes Dinda. Aku yang mau Din, nggak mau pesta atau nikah mewah. Ujung-ujung yang lelah aku juga harus senyum sambil salamin tamu. Repot kan, mana mau Hasya? Iya tapi kan nikah itu sekali seumur hidup, minimal lo kuras dikit lah pas resepsi. Hasya menggeleng. Mau sederhana aja, dihadiri sama keluarga dan teman. Jadi yang diundang cuma gue? Kan temen lo cuma gue doang. Hasya tersenyum dengan anggukannya. Kalau kamu mah udah kayak saudara aku. Ututututu, bapel deh. Ucap Dinda sok imut. Dia memeluk Hasya erat, mungkin pelukan terakhir mereka sebelum nanti Damian mengambil kuasa kalau Hasya tidak boleh dekat dengan siapapun bahkan cewek sekalipun. Di sisi lain ada satu hal yang berubah dari seorang Damian Graciano Morgan, perubahan positifnya tentu membuat Abraham senang luar biasa. Benar, Damian semakin giat belajar bisnis sekalian mengerjakan beberapa proposal atau hal-hal lain yang bisa dia bantu di perusahaan Manuel lewat laptop. Karena masih di Indonesia, Damian ekstra bekerja. Membagi waktu yang tentu paling sulit karena perbedaan waktunya. Tuan muda sangat senang Tuan, sampai dia tidak merasa lelah sama sekali padahal hampir seharian ini duduk memandangi laptopnya. Ujar Gia, dia datang membawa segelas minuman segar untuk Damian. Panggil dia Damian, dia keponakanmu. Ucap Abraham tersenyum. Tanpa kamu mungkin Daniel tidak akan berubah pikiran, maafkan saya karena harus merepotkan kamu segala. Tuan, saya tidak merasa direpotkan. Saya justru senang Arena bisa membantu, Tuan sendiri tahu kalau saya tidak bisa membantu lewat yang lebih besar. Ucapnya malu.
Damian pasti bangga karena memiliki bibi sepertimu. Gia tersenyum malu, dia harap juga begitu. Jangan berikan minumannya, Damian masih terlalu fokus dengan pekerjaan dan kuliahnya. Gia mengangguk patuh, membiarkan Abraham pergi dari depan pintu kamar Damian. Bangga sekali memiliki keponakan pintar seperti Anda, Tuan Muda. Lirih Gia. Sementara Damian, dia tetap fokus dengan laptopnya meski telinganya aktif mendengarkan pembicaraan ayahnya dan Gia. Meski jaraknya jauh, tapi Damian masih bisa mendengarnya apalagi dengan kondisi pintu kamarnya yang terbuka lumayan lebar. Tidak peduli dengan apa yang Abraham katakan pada Gia, Damian hanya fokus dengan tugas kuliahnya sekarang setelah tadi membantu sendiri asisten Manuel untuk memeriksa dokumen masalah pemasukan perusahaan mereka. Damian menatap jam, sudah waktunya dia menjemput calon istrinya pulang. Pagi-pagi buta tadi, Damian sudah meneror Hasya dengan menelponnya ratusan kali. Dari jam 5 subuh Damian mengganggu Hasya dengan panggilan dan pesannya membuat gadis itu tentu kesal dan marah-marah. Mengingat wajah yang baru bangun tidur dengan rambut acak-acakan dan sedikit iler di sudut bibirnya, Damian jadi gemas sendiri. Saking gemasnya, dia mencubit dirinya sendiri. Menahan diri untuk tidak langsung ke rumah Hasya dan masuk paksa ke kamar gadis mungil itu hanya untuk mencubit pipi tembamnya. Waktunya menjemput Princess. Gumamnya, menutup laptop dan membereskan buku-buku yang berserakan di meja belajarnya. Dengan celana pendek dan kaos oblong putih, Damian pergi ke sekolah Hasya untuk menjemput. Bukannya terlihat gembel, aura old money-nya tercium sampai keluar. Yah, selain didukung wajah tampan paripurna dan tubuh tinggi idealnya, Damian juga didukung harta dan dompetnya yang tidak mampu menampung banyaknya uang.